Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dea Salma Putri. Saya akan membawakan kultum yang bertemakan tentang taubatan nasuha. Manusia memang tidak pernah lepas dari kesalahan, besar maupun kecil, disadari maupun tanpa disengaja. Apalagi jika hawa nafsu sudah mendominasi jiwanya, ia akan menjadi bulan-bulanan berbuat maksiat. Dan juga ketaatan seolah sudah tidak memiliki nilai yang berarti bagi dirinya. Meskipun manusia dirundung oleh kemaksiatan dan dosa yang menumpuk, bukan berarti tak ada lagi pintu untuk memperbaiki diri. Karena betapapun menggunung perbuatan maksiat dan dosa seorang hamba, namun pintu rahmat selalu terbuka. Manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, yaitu dengan bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkannya ke jurang api neraka. Taubat yang dilakukan haruslah total, yang dikenal dengan taubat nasuha. Dan dengan bertaubat kita dapat membersihkan hati dari noda yang mengotorinya. Dan adapun pengertian dari taubat nasuha. Taubat nasuha adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja ataupun karena ketidaktahuannya, dengan jujur, ikhlas, kuat, dan didukung dengan ketaatan-ketaatan yang mengangkat seorang hamba mencapai kedudukan para wali Allah yang muttaqin, yang dapat menjadi pelindung dirinya dari setan. Dan adapun hukum dan anjuran taubat nasuha. Hukum taubat nasuha adalah fardu ain atau menjadi kewajiban setiap individu atas setiap muslim. Nah, ketika kita ingin melakukan taubat nasuha, kita harus memenuhi syarat taubat nasuha agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu ikhlas, yang ketiga yaitu mengakui dosanya, yang keempat yaitu penuh penyesalan, yang kelima yaitu meninggalkan kemaksiatan, yang keenam yaitu istiqomah setelah bertaubat. Nah, ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat taubat nasuha dan kita sudah menjalaninya, ada hal yang harus diingat ketika kita sudah bertobat. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang disembunyikan di dalam hati. Meskipun kita tidak melihatnya, tetapi Dia pasti melihatnya. Yang kedua, ingatlah bahwa dosa itu semuanya jelek dan buruk, karena ia menjadi penghalang dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan dan teman-teman yang berpengaruh buruk, yang biasa membantunya berbuat dosa, serta memutus hubungan dengan mereka selama mereka belum berubah menjadi baik. Nah, setelah itu kita harus juga ingat ada hal-hal yang menghalangi taubat. Di antaranya yaitu bid'ah dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jabat tawwabata an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari ahli bid'ah. Yang kedua, kecanduan minuman keras. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang minum khamr atau minuman keras, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam.
Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerimanya. Namun, bila mengulangi lagi, maka pantaslah bila Allah memberinya minuman dari sungai Kibal. Ada yang bertanya, apa itu sungai Kibal? Beliau menjawab, nanah penduduk neraka. Demikianlah cara ringkas risalah tentang taubat nasuha. Semoga dapat menjadi pengingat kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.